Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya walau dalam masa pandemi ini. Baik, perkenalkan nama saya Aspa Musdalifah dengan NIM 2019143022 dari kelas 4C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Baik, pada hari ini saya akan membahas atau menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pada mata kuliah pendalaman materi PKN SD, di mana mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu Kiki Aryaningrum, Magister Pendidikan. Kira-kira kalian tahu nggak Pancasila dan ideologi itu apa? Simak ya. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kita harus tahu itu apa sih Pancasila dan ideologi. Baik, simak baik-baik ya. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata Sangsekerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ideologi merupakan pengarahan atau pengucapan terhadap suatu hal yang terumus di dalam pikiran. Baik, sebelum kita membahas sejarah, ada 3 tokoh yang memaparkan gagasannya mengenai Pancasila. Yang pertama yaitu ada Bapak Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Master Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara yang terdiri dari 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Master Sopomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Bapak ini menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar negara Indonesia yang terdiri dari pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, 3, keseimbangan lahir batin, 4 yaitu musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, IR Soekarno secara lisan usulkan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Di dalam tinjauan terminologi, ideologi is manner or content of thinking characteristic of an individual or class, atau langkah hidup atau perilaku atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat spesifik dari seseorang individu atau satu kelas. Pancasila. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku atau tertutup, melainkan bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dapat diartikan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Pengertian dari ideologi Pancasila adalah pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok seperti ideologi-ideologi lain di dunia.
Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur, budaya, dan nilai religius bangsa Indonesia. Apa ya arti lambang Pancasila itu? Yuk simak. Apa arti lambang Pancasila? Yang pertama yaitu burung Garuda Pancasila. Dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa Wisnu yang besar dan kuat. Yang kedua yaitu warna burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya. Yang ketiga yaitu Garuda adalah seekor burung gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Yang keempat yaitu jumlah bulu burung Garuda Pancasila di leher memiliki 45 bulu yang menggambarkan tahun kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Di bagian dada burung Garuda terdapat perisai yang dalam kebudayaannya serta peradaban bangsa Indonesia merupakan senjata untuk berjuang, bertahan, dan berlindung untuk meraih tujuan. Yang keenam yaitu bulu masing-masing sayap berjumlah 17 helai yang menggambarkan tanggal 17 Agustus adalah tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketujuh yaitu garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan garis khatulistiwa yang melukiskan lokasi Indonesia berada di garis khatulistiwa. Yang kedelapan yaitu warna dasar perisai adalah merah putih, seperti warna bendera Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila mencakup pengertian tentang ide, gagasan, konsep, dan pengertian yang mendasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kelima, sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat sehingga pengertian dan pengamalannya harus meliputi semua nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua masyarakat yang memeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk berkembang. Kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai persamaan derajat maupun hak dan kewajiban, cita-cita dan mencintai, menghormati, keberanian, membela kebenaran dan keadilan, toleransi, dan gotong royong. Ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik mengandung nilai persatuan bangsa dan persatuan wilayah yang merupakan faktor pengkait yang menjamin keutuhan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai ini mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan oleh persatuan nasional yang nyata atau real dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dengan mempertahankan penghargaan atas kepentingan pribadi dan golongan masyarakat untuk mufakat, kebenaran, dan keadilan. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Peran ideologi Pancasila membangun kesejahteraan bangsa. Dengan demikian, peran ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa adalah yang pertama yaitu ideologi Pancasila sebagai arah nyata dan kebudayaan hidup masyarakat luas, arahan nyata
di dalam masyarakat luas akan menjunjung harga diri, harkat, dan martabat sebagai bangsa yang besar, yang sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuh kedamaian. Yang kedua yaitu Pancasila mempunyai tujuan dan nilai luhur yang mempunyai ciri masyarakat yang beradab, bermutu dengan demokrasi dan berbudaya. Ketiga yaitu ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu, yaitu khususnya untuk pemacu pemberdayaan masyarakat mandiri, profesional, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila adalah pedoman hidup, jangan mudah terpengaruh oleh budaya asing yang masuk ke negara kita. Kita harus menyeleksi dan tidak menerima begitu saja pengaruh yang masuk ke dalam negara kita, karena kita semuanya sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu Pancasila. Baik, itulah yang materi yang telah saya jabarkan dan saya jelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Baik, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semangat, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.